Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Selamat Pagi. Terus yang ini ngapain nih? Ngapain tuh bawa wajan? Mau masak nasi goreng pagi-pagi buat sarapan? Enggak, jadi kemarin tuh si Oki ke rumah. Kan dia baru pulang dari Kalimantan tuh. Udah pulang akhirnya ya? Udah pulang akhirnya. Kirain karena sih perginya lama banget. udah lama banget kan di sana. Kirain udah lupa sama Jakarta. Terus bawa oleh-oleh? Enggak, cuman bawa wajan doang. Masa ini bisa dicemilin? Ya ini kan modal buat kamu bikin cemilan. Oh, bisa jadi. Tapi kalau aku lihat sih wajan ini tuh kuat dan tahan lama loh. Masa Bisa. sih? Kok aku nggak dikasih sih Oki? Oki, ya ampun si Oki. Kamu mau? Mau nih buat aku aja ya. Yuk. Buat masak ceplok telur buat suami di rumah. Dasar ibu-ibu. Ih, penting ini. Tapi buat ibu-ibu di rumah ya, jangan cuma tahu wajan ini buat goreng, tapi mesti tahu dulu cara pembuatannya kayak Iya, gimana. kayak gimana cara buat wajannya? Coba kita lihat yuk. Cuma dalam hitungan 3 detik aja nih. Aluminium tadi dimasukin langsung lebur. Don't know the price of time. Selamat pagi. Aktivitas di Kecamatan Daha Selatan dan Daha Utara atau biasa dikenal dengan Nagara Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, setiap hari selalu padat. Seperti di rumah produksi rinjing atau wajan milik Pak Haji Adur ini pemirsa. Sebagai salah satu pengrajin wajan, mereka bertahan di tengah gempuran modernisasi dan maraknya produk luar negeri. Pak Haji dan karyawannya masih semangat meneruskan bisnis keluarga yang sudah dilakoni sejak 16 tahun yang lalu. Sebagai generasi muda, saya pun harus ikut semangat dong untuk mengenal lebih jauh usaha produksi wajan berbahan dasar aluminium ini. Pak Adur, jadi yang namanya wajan dan ibu rumah tangga itu nggak bisa dipisahkan. Karena apa? Kalau nggak ada wajan, kita nggak bisa makan nasi goreng. Kita nggak bisa goreng kerupuk. Nah, itu paling parah tuh. Nah, dan Pak Adur ini nanti merubah aluminium bekas ini jadi wajan atau rinjing ya di sini dibilangnya. Jadi lebih mulus yang punya nilai jual yang tinggi. Oke, punya pokoknya Pak. Pak, ini langsung kita bikin aja ya Pak ya. Oke. Dalam satu kali produksi, rumah wajan Garuda ini menggunakan lebih dari 200 kilo plat aluminium bekas. Bahan bakunya didapat dari para pemasok atau dari sisa bahan produksi wajan. Plat aluminium yang sudah dikumpulkan dilebur ke dalam larutan aluminium yang dimasak dalam tungku pada suhu lebih dari 600 derajat Celcius. Wah, melihat warnanya yang merah membara menggambarkan semangat saya nih. Cuma dalam hitungan 3 detik aja nih. Aluminium tadi dimasukin langsung lebur dan saya di sini baru 3 detik juga langsung keringetan. Lama-lama jadi daging asap saya di sini. Sebagai salah satu jenis logam yang banyak ditemukan di Indonesia, aluminium termasuk bahan dasar pembuatan perabotan rumah tangga yang paling banyak digunakan oleh para pengrajin. Sifat dasar aluminium yang ringan dan tidak beracun, serta tahan terhadap proses korosi seperti timbulnya karat, menjadi poin penting dipilihnya aluminium. Percobaan pertama saya gagal. Bolong-bolong ya Pak, bolongnya 1, 2, 3, 4, 5 kali bolong, 5 bolongan nih. Bikin lagi Pak, saya nggak mau menyerah Pak. Meski pada percobaan pertama dan kedua wajan bikinan saya banyak lubangnya, akhirnya pada percobaan ketiga, wajan pertama berdiameter 15 cm ini tercetak dengan sempurna tanpa ada lubang sekalipun. Hai, mantap! Dari membuat wajan ukuran kecil, saya beralih ke wajan yang berukuran lebih besar. Jika tadi hanya satu orang saja yang bertugas membolak-balikan cetakan berisi cairan aluminium, kali ini untuk proses pembuatan wajan berdiameter 50 cm, harus ada 2 orang yang bertugas untuk membalikan cetakan. Ikat tiang penyangga supaya cetakan benar-benar tertutup dengan sempurna. Dia main jungkat-jungkit. Dan wajan berukuran besar berhasil kami cetak dengan mulus tanpa lubang satupun. Asik. Setelah selesai bisa dapat bonus dari Pak Haji nih. Keberadaan pengrajin wajan atau rinjing aluminium di Nagara sekarang ini bisa dihitung dengan jari saja. Sebelumnya di tahun 80 banyak ditemukan industri rumahan. Pada masa itu produk usaha mereka rajai pasar di seluruh wilayah Kalimantan Selatan, termasuk usaha pembuatan rinjing ini. Namun seiring dengan berkembangnya zaman serta banyaknya masyarakat sekitar yang beralih profesi atau pergi merantau, berkuranglah jumlah pengrajin rinjing di daerah ini pemirsa. Waduh, sayang sekali ya.
Oke, wajan yang sudah dicetak kemudian dipoles agar lebih halus baik permukaan luar maupun dalam wajan. Jadi biar nggak melukai si penggunanya nanti, kita halusin dulu nih pinggiran wajannya. Jadi ditumpulin, biar pegangannya enak kalau pakai tangan nih. Nggak pakai sarung tangan, jadi enak nih pegang. Firm, lebih halus. Selanjutnya, bagian dalam wajan dipoles melalui mesin bubut ini. Sama halnya dengan membuat cekungan pada kerajinan lainnya, pada proses bubut ini permukaan dalam wajan harus benar-benar halus tanpa ada satu goresan kecil sekalipun. Berikutnya, ratakan permukaan dengan menggunakan alat seperti sikat ini. Dalam sehari, produksi rumahan ini bisa memproduksi 1.600 wajan yang jika digolongkan berdasarkan ukurannya, ada sekitar 19 jenis ukuran wajan aluminium siap pakai. Nah, untuk wajan yang saya buat ini tipe yang menggunakan gagang kayu. Tentunya agar lebih mudah digunakan saat menggoreng nanti pemirsa. Jadi wajan aluminium ini punya satu keunggulan, mudah menghantarkan panas. Jadi makanannya cepat matang nih nanti. Kita buktiin langsung aja. Untuk harga jualnya sangat bervariasi, mulai dari Rp15.000 untuk ukuran paling kecil hingga Rp125.000 untuk ukuran paling besar. Soal kualitas, jangan ditanya deh. Wajan aluminium ini merupakan salah satu perabotan dapur yang cukup awet jika cara penggunaan dan perawatannya dilakukan dengan benar. Sekarang kita tes yuk wajan ini. Cukup yang simpel, sederhana, dan murah. Masak telur mata sapi. Sreng oseng oseng. Aroma sedap menggoda telur buatan saya ini sudah bikin perut keroncongan. Cukup 5 menit, telur mata sapi buatan saya udah datang. Tinggal makan saja. Oki Arianto, Aini Fadila, Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan.